Saya perintahkan sekarang ya. Saya akan mengeluarkan kamu dari sekolah ini karena alasan melakukan hal-hal yang tidak baik dan juga tidak seronok di sekolah ini. Ma, itu bukan surat-surat ya. Itu surat cinta bohongan buat Melina. Surat dari Melina. Terima kasih. Kamu sudah menemani saya di toilet waktu itu. Dan kita berdua sangat asik sekali di toilet waktu itu. Dan kamu mencium aku dengan lembut dan dari kening ke mulut, ke pipi, dan di bagian perutnya. Hah? Melina? Apa ini maksud kamu dari surat kotor ini, hah? Hidup adalah tentang sebuah pilihan yang nanti akan kau jalani, dan kau harus tunjukkan warnamu putih yang penuh, dan akan tebarkan cinta meskipun dunia menghalangimu. Bila memilih merah jiwamu, tebarkan kebencian meski banyak yang mengagumimu. Warnailah hidupmu yang akan menjadi lukisan dan dilihat orang. Pilih warnamu, dua yang ada, merah dan putih. Mana yang akan menjadi warnamu? Melina, ikut saya ke kantor. Aduh, siapa masukin ya? Melina, ikut saya ke kantor sekarang. Baik Bu. Rizky, tadi kamu barusan denger nggak? Kalau tadi tuh Melina tuh masukin surat cinta ke dalam tasnya, lalu dibaca oleh Bu Linda, dan Bu Linda itu malah besar lagi karena suratnya tuh dengan isi-isi dengan kata-kata yang sangat kotor itu. Hah? Seriusan dia kena masalah lagi? Gak mungkin. Pasti Melina itu gak pernah berbuat seperti itu. Pasti ada otak dalam dari orang lain yang memasukin surat cinta tersebut supaya Melina kena masalah. Ya makanya itu pasti kerjaannya si Lilis. Hush, kau bilang gitu, Taichi. Sudah, kamu jangan menuduh orang sembarangan. Nanti bisa membuat semua orang tersinggung. Ngerti kamu? Kita cari tahu siapa sebenarnya. Baca surat kotor itu. Bu, ini bukan saya melakukan ini. Ini pasti fitnah, Bu. Jangan pernah menuduh orang sembarangan. Pasti kamu yang membuat masalah ini. Kamu membuat surat ini supaya semua orang bisa ngefans sama kamu, hah? Enggak, Bu. Saya bukan bintang. Saya bukan fans. Saya... Hah? Kamu pikir kamu tuh siapa, ha? Semua orang tahu siapa sebenarnya kamu itu. Dan ternyata sikap kamu setelah ibu kamu tiada. Ternyata sikap kamu menjadi liar setelah kamu mabuk-mabukan di disco waktu itu. Saya minta maaf. Saya sempat mengingat itu, tapi itu cuma bohongan saja. Bu, please lah Bu, ini tuh fitnah Bu. Please Bu, percaya. Gak, saya gak akan percaya sama orang berbohong terus sekarang juga. Dan sekarang saya minta tolong kamu besok harus membawa papa kamu ke sini biar papa kamu tahu bagaimana isi surat kotor kamu itu. Bu, please lah Bu, jangan gitu dong Bu, please. Tapi jangan tapi-tapian. Besok kamu jangan datang ke sekolah ini tanpa membawa papa kamu. Dan saya ingin tahu bagaimana reaksi papa kamu supaya kalau membaca surat kotor kamu itu. Ngerti? Keluar sekarang juga. Kenapa kamu, Mel, kok nangis? Ada yang masukin surat cinta itu ke dalam
atas gue, Melis. Gue nggak tahu. Saya udah ngomong bersumpah bahwa saya tidak membuat surat sekotor itu, tetapi ibu masih tidak percaya. Besok aja gue disuruh bawa bokap gue ke sini supaya bokap gue tahu bagaimana rasanya membaca surat itu. Gini aja, Mel, kamu jangan lupa datang ke rumah gue ya. Nanti mending gue minta tolong nyokap gue aja deh. Mendingan nyokap gue tuh besok datang aja ke sini aja, bilang kalau papa kamu meeting. Boleh sekarang juga. Nanti ya, setelah pulang sekolah, berarti nyokap lo aja kan yang ke sini bersama gue. Iya, gak apa-apa. Nanti saya akan izinkan ke nyokap gue kalau besok datang ke sekolahmu. Mel, kamu kenapa kok nangis tadi di sekolah? Ada masalah? Gini tante, sebenarnya tadi Bu Linda tuh sempat marah besar sekali sama saya. Waktu itu dia itu mengambil surat di dekat meja saya, tante. Lalu dia membaca bahwa surat itu berasal dari Melina. Saya tidak pernah membuat surat itu, tetapi saya sudah meminta ampun kalau bukan saya yang membuat. Tetapi Ibu Linda masih tetap tidak percaya, dan juga besok disuruh membawa papa saya, tante. Yaudah, gampang kok. Besok tante akan pergi ke sekolah kamu karena kebetulan free kan. Soalnya bos saya tuh ada kegiatan urusan di luar kota gitu. Jadi tante bisa datang ke sekolah kamu, dan juga akan untuk memperbaiki kesalahan pahaman dari kamu atau kepala sekolah kamu si Bu Linda itu. Kalau misalnya ada orang yang berbuat jahat kepada kamu, tante akan bela kamu, Melina. Sama seperti anak saya yang cantik yaitu Lilis. Sekarang terserah lo, Mel. Nanti kalau papa kamu pergi ke Jakarta, tante sama gue akan jaga kamu, Mel. Aku janji gue bakal menjagamu dengan baik ya, Mel. Makasih ya Lilis dan tante. Kamu tuh gak perlu terima kasih. Saya sudah nganggap kamu tuh sebagai anak saya sendiri. Oh ya, jangan lupa besok kamu membujuk papa kamu pergi ke Jakarta ya, supaya dia bisa hadir di tempat meetingnya papa itu. Ngerti ya? Iya tante. Terima kasih ya tante dan Lilis. Saya pergi dulu ya. Bye. Pasti sayang. Tante akan doakan kamu, papa kamu, dan mama kamu yang udah mampu. Mama pasti sedih deh kalau papa nggak berangkat kerja meeting di Jakarta. Ya juga ya, papa waktu itu sempat berpikir kayak begitu, Mel. Jadi makanya papa terpaksa deh berangkat ke Jakarta supaya meetingnya berjalan dengan lancar. Iya, aku akan doain kalau meetingnya berjalan dengan lancar. Iya, doain papa ya sama lamanya. Amin. Ya sudah, papa tidur dulu ya. Melina juga mau tidur. Soalnya Melina badannya lagi capek sekali. Jangan lupa ya, kalau besok berangkat jangan sampai ada yang ketinggalan ya. Nanti Tante Dewi akan jaga Melina kok. Oh, Tante Dewi menjaga kamu ya, Mel, sama Lilis ya. Oke, tidak apa-apa, makin bagus karena Tante Dewi itu salah satu orang yang paling baik. Iya, gak apa-apa. Ya sudah, papa tidur ya. Ini udah jam 10 malam lebih loh ini. Melina juga mau tidur ya. Selamat malam ya, Pak. Bu, gini Bu, Melina ini kan saya cuman tahu tuh Melina itu salah satu anak yang manis, tingkah lakunya lembut, kalem, dan pendiam. Masa sih Bu gak senekat gini dong kalau Melina itu membuat surat kotor itu setelah ibunya tiada. Pasti dia gak bakal jadi sikap yang lebih liar lagi.
Tapi dia pasti nggak begini, Bu. Masuk akal nggak sih, Bu? Pasti ada seseorang yang ingin masukin surat cinta itu. Bu, gini. Bu, jangan begini-gini, Bu. Yang penting, sekarang ibu cari tahu siapa sebenarnya otak dalangnya yang memasukin surat cinta itu ke tasnya Melina supaya Melina dapat tertuduh dan bisa menjatuhkannya. Ibu harus berlogika seperti itu ya, Bu. Jangan sampai menuduh orang lain, termasuk Melina, dan juga jangan pernah memfitnah orang lain, atau termasuk juga si Melina ini. Melina bisa jadi tersinggung. Iya, saya minta maaf. Watak orang saya ini emang begini. Kalau ada apa saya langsung ngegas dan saya tidak percaya. Karena bisa jadi itu adalah bukti yang sangat tertipu itu. Melina, kamu balik kelas ya. Ibu masih mau ngomong sama Ibu Linda ini. Karena kebetulan masih ada sesuatu harus diomongin lagi tentang kamu. Sekarang kamu balik ke kelas sana dulu ya. Ibu, saya mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya mungkin karena saya sudah memperbaikinya. Atas kesalahan Ibu Linda, mohon maaf kalau ada kata-kata yang menyinggung kamu. Oke, tidak apa-apa. Melina, silakan kamu balik kelas dulu ya. Iya, Bu, terima kasih. Sebentar lagi kekayaan bapak kamu akan jatuh ke tangan saya. Melina, bangun yuk. Melina, bangun. Ini udah jam 6:30. Kamu mandi-mandi dulu terus berangkat ya. Iya Bu, sorry. Tadi saya sempat ketiduran malam, Tante. Ya, kamu sebelumnya Tante akan beresin kamar kamu dan kamu mandi langsung berangkat ya. Mana uang yang kemarin kamu janjikan? Nih, ini uangnya. Kenapa kamu jodohin aku? Aduh, foto-fotonya pada cecewan lagi. Oh, ini toh otak dalang kamu ya Lilis ya. Ternyata kamu yang membuat masalah.